Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ke perdebatan yang terjadi di Robital Alawiyah antara Guru Gembul dan Gus Fafi ya. Nah, di sini bisa dibilang 2 episode terakhir ini adalah inti dari perdebatan ini, yang pada akhirnya kita bisa simpulkan siapa di sini yang eh, bahannya itu atau argumennya itu yang bisa diambil kebenarannya atau yang bisa kita katakan menang lah dalam perdebatan ini. Karena biarpun pada sesi ini ada yang mengatakan kalau perdebatan ini tidak mengambil kalah dan menang, ya tentu saja apapun pertandingan itu pasti ada yang menang dan yang kalah. Nah, siapa yang menentukan? Ya kita yang menonton. Nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri, saya bisa menyimpulkan sendiri, siapapun bisa menyimpulkan siapa yang benar dan yang menang pada perdebatan ini. Nah, tapi itu nanti kesimpulannya pada episode terakhir ya. Nah, pada episode ini kita akan bisa melihat bagaimana mematikannya, bagaimana luar biasanya itu serangan dari Guru Gembul. Dan di sini pula, ya itulah pokoknya seru. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Tolong dikonfirmasi, saya hanya ngambil dari internet karena saya tidak memiliki akses terhadap manuskrip di Robital Alawiyah. Di sini ada angka tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 dan seterusnya sampai yang merah ini. Tapi yang merah tidak saya ikutin, tapi yang di sini aja. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Ini statistiknya ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin gini. Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini, siapa yang lahirnya, atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya, kita tunjuk siapa, saya akan tunjuk satu orang gitu, maka peluangnya, probabilitasnya, saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan, itu 1/10 kemungkinannya, itu pasti secara statistik begitu, iya kan? Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini, misalkan di kerumunan orang dari anak kecil sampai orang dewasa, kemungkinannya itu pasti 1/10 karena angka memang cuma 1/10, 1 sampai 10 gitu kan, atau 0 sampai 9, 1/10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, artinya apa? Probabilitasnya, kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab, runtutan nasab seperti ini adalah 1/1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi, kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1/1 miliar. Dan secara ilmiah, ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah, setelah ini saya coret, padahal ini juga sebenarnya masuk kategori. Nah, di sini ada Faqih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke 4-4-nya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Sungguhan. Yang lain mungkin an. Oke, kita lanjut lagi. Di sini, balik lagi setelah ini, kan Pak Abu Bakar Asyakran ini, coba slide berikut saya mohon maaf. Yang megang ini di slide berikutnya. Nah, udah. Nah, Faqih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau, cuman di sini ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,00000, ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1/1 miliar kemungkinannya. Dan ini coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua. Dari semua catatan sejarah juga, nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir dan seterusnya. Ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini. Dan kemudian berlanjut
setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1 berbanding 100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1 berbanding 100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah, jadi memang salah angka tahun-tahun ini. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan hari tahun kelahiran. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Sekarang saya tambahkan lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya, atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya, balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya, DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima, karena kemungkinannya 1 berbanding 100 miliar, 1 berbanding sekian miliar, dan yang terakhir, yang untuk jumlah generasi, 1,2 berbanding 1 juta. Jadi, silahkan langsung diuji secara statistik, saya pakai Poisson, silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ya, itulah tadi serangan yang mematikan ya dari seorang guru gembul, di mana dia memperlihatkan statistik atau tabel, di mana di situ adalah beberapa yaitu dari Fatimah Zahra sampai dengan Habib Rizik, di mana di situ perpindahannya cuma hanya 39 kali. Sedangkan menurut perhitung-hitungan dari guru gembul itu seharusnya andaikan 1500 sampai bedanya 1500 itu sekitar 68 ya sampai 70 berapa. Jadi paling rendahnya itu kalau nggak salah 58 tadi ada ngomong itu. Jadi ini tabel yang ada ini sangat tidak mungkin dan mengada-ngada. Bahkan dia menantang kalau memang nanti ada statistik lain
dia berani berdebat gitu loh. Nah jadi di sini bisa dibilang ya bener-bener ini Guru Gembul ini bener-bener memukul habis ya, memukul habis Robita Halawiyah. Jadi dia sempat bertanya, dia awalnya bilang kalau kabel ini dapat dari internet, terus dia bertanya apakah ini benar. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benarnya adalah susunannya dari Fatimah Zahra sampai dengan Habib Rizik seperti itu. Salahnya tidak ada tahun. Nah di sini aja sudah bisa dilihat ya, seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau Guru Gembul ini memang bisa dibilang dia tidak siap untuk berada di perdebatan ini. Karena apa? Karena memang dia mengambil cuma dari internet. Dia bilang saya tidak punya akses untuk mengambil manuskrip dari Robito Alawiyah. Pertanyaannya dia udah minta belum? Sekarang tidak mungkinlah semua orang, semua masyarakat atau semua yang berKTP Indonesia itu bisa dengan hilir mudik bisa mengambil manuskrip dari tempat apapun, dari Robito Alawiyah, dari manapun. Bahkan bisa dibilang ya jangankan jauh-jauh lah di rumah kita sendiri, apa iya semua orang bisa keluar masuk rumah kita untuk melihat surat-surat yang ada di kamar kita? Kan tidak mungkin. Nah mungkin kalau misalnya memang Guru Gembul ini bisa sedikit untuk bekerja gitu loh, mungkin bisa didapatkan manuskrip itu dari Robito Alawiyah. Tapi itu kembali, dia cuma belajar dari internet. Tapi memang pemaparannya tadi luar biasa, dia punya data-data ilmiah yang menyebutkan kalau statistik atau tabel itu tidak sesuai dengan keilmiahan. Jadi jauh dari kata ilmiah, bahkan kata dia 1 dibanding berapa miliar gitu. Nah tentu saja ini menarik ya. Nah ini serangan yang bertubi-tubi dari Guru Gembul. Nah apakah ini benar? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu kan. Apakah ini benar? Dan Robito Alawiyah akan menerima statement yang dikatakan oleh Guru Gembul? Nah jawabannya ada di video berikutnya. Nah di video berikutnya, video ke-10 ini, Guru Gembul akhirnya mengaku ilmiah seperti apa yang dia katakan, ilmiah seperti apa yang dia maksud, yang dari 1 sampai dengan 9 kita tadi setelah nonton, karena masih tanda tanya, ilmiah seperti apa yang maksud oleh Guru Gembul, semuanya itu bisa didapatkan di video yang terakhir. Itu luar biasa video terakhir ini nanti semuanya, nah agak panjang ya, nggak panjang juga sih, nggak sampai setengah jam, nggak sampai 20 menit ya, luar biasa. Dan jadi jangan lewatkan video terakhir di mana kita akan mengambil kesimpulan siapa yang menang pada perdebatan ini. Nah, Aiden Project sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.